Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 ingin menjelaskan materi bab 5, yaitu wirausaha produk kerajinan pasar global. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produk ini dibuat juga tahapan Research and Development atau dikenal dengan R&D. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahapan ini disebut juga dengan production and distribution. Tahapan ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dipasarkan. Berdasarkan luasnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, pasar global, atau pasar internasional. Pasar global dapat dipahami sebagai pasar luar pasar lokal dengan selera global. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar arah sasaran. Sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat kerajinan. Pembangunan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang ada lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya membuat kerajinan cenderamata yang lebih ringan, lebih kecil, dan mudah dibawa sehingga sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan produk ini untuk pasar global harus menghentikan aturan yang berlaku di negara tujuan terkait dengan standar baku proses produksi, pengawasan, dan distribusi. Pengembangan produk untuk pasar global juga mempertimbangkan selera, estetis, dan pasar sasaran. Faktor estetis dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah tren desain dunia yang disepakati secara global terganti setiap tahunnya. Yang kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk dari suatu produk. Selera estetis disebut dapat dipelajari dengan mengumpulkan gambar-gambar produk, iklan, maupun kerajinan. B. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Perencanaan kerajinan untuk pasar global. Proses perencanaan produksi diawali dengan perencanaan ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dan kerajinan yang akan dilanjutkan dengan perencanaan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap komoditi. Perencanaan kerajinan untuk pasar global, mencari ide produk dengan mencurahkan pendapat. Pada proses termin ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam. Beri kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa.
Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang berupa pengembangan dari ide sebelumnya. Jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Diskusi dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Produk apa yang dapat dibuat dari potensi daerah yang ada? Produk apa yang saat ini diminati secara global? Produk apa yang cocok dijadikan oleh wisatawan? Produk apa yang unik yang akan menarik pembeli online? Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduk dengan teknik produksi yang saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar global. Kembangkan ide-ide dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang data. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah produk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, kaca, lem, dan selotip, dan alat potong. Penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Produk kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contoh pada penggunaan material bambu. Material bambu harus diperhatikan betul-betul kering dan terbebas dari kumbang bubuk agar produk kerajinan yang dibuat dapat tahan lama. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan.
Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai dan direkatkan. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat bermanfaat bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambung tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode bahan berjalan. Metode modern disebut metode bahan berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin bahan berjalan atau konveyor. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produk dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk sehingga detail produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produk dan penuturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata melindungi dan masker. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Kemasan untuk produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan membawanya. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan membagi identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam, bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk kerajinan yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material bertekstur. Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan produk di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan.
Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Produk hiasan yang ingin dikenali sebagai produk alami akan menggunakan material kemasan yang alami pula. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material, kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi produk dari debu dan kotoran serta memberikan kemudahan distribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer produk melindungi produk dari benturan dan kotoran serta berfungsi menampilkan daya tarik dan produk kerajinan serta memberikan kemudahan untuk distribusi dan tempat produksi ke tempat penjualan. Perlindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Kemasan produk kerajinan sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Kemasan untuk produk global hendaknya melindungi produk pada saat distribusi. Kemasan produk yang memiliki pasar sasaran wisatawan haruslah menarik karena produk kerajinan tersebut berfungsi sebagai cenderamata. Bentuk kemasan harus serasi dengan produk kerajinannya. Kemasan cenderamata dapat dibuat sederhana dan menarik, tidak harus terlalu mewah dan mahal. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk petani global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi, biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya bahan tenaga kerja. Secara umum biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi seperti biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan lainnya. Jumlah biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi HPP. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Pendekatan full costing penghitungan semua unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambahkan dengan biaya non produksi seperti biaya pemasangan dan biaya administrasi dan umum. Pendekatan variable costing misalkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, overhead variabel ditambahkan dengan biaya pemasangan variabel dan biaya umum
variabel. Biaya tetap terdiri di atas biaya overhead tetap, biaya pemasangan tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP unit dari setiap produksi yang dibuat. HPP unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Metode penetapan harga jual pokok secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dengan penetapan cost split demand dari tingkat permintaan dengan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan exclusive price dengan secara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya cost menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan pergub, pelicin, dan break-even. Pendekatan pasar market analysis merumuskan harga yang untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, dan formation, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga price. Kesuksesan suatu produk di pasar tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan, place, dan cara produk promotion. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dan dari promosi tersebut, dan tempat penjualan produk. Dilakukan promosi produk untuk para wisatawan dapat dilakukan diantaranya dengan memasang iklan pada tempat wisata. Promosi untuk pasar yang lebih luas dapat dilakukan melalui media sosial atau website di internet. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan interest dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan desire calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan action membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, attention, interest. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online.
produk kerajinan untuk pasar global dapat memiliki sasaran wisatawan yang datang ataupun pasar yang lebih luas. Penjualan kepada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada wisatawan ataupun dengan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. Penjualan kepada pasar yang lebih luas dapat menjangkau tidak hanya konsumen yang datang, melainkan juga konsumen yang dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang luas dapat mengundang media online yaitu dengan internet. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan produsen melakukan pemasaran dan penjualan langsung. Produsen memasang gambar dan informasi mengenai produk kerajinannya pada sosial media atau website. Gambar dan informasi harus menarik sedemikian rupa dan dapat dipahami oleh para calon pembeli. Pembeli yang tertarik akan berusaha untuk menghubungi produsen. Produsen dan konsumen selanjutnya akan berkomunikasi secara online, baik melalui email, SMS, WhatsApp, atau telepon, atau membuat kesepakatan pembelian dengan cara pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.